wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrul Mubarak dari kelompok besar 1, kelompok kecil 1.1. Di sini saya akan menjelaskan soal menggambar objek dua dimensi. Seperti biasa kita atur dulu rang unitnya, sekian perintah unit. Ini kita atur ya ke desimal, presisinya ke 0,0. Lalu oke. Lalu untuk membuat lingkaran kita perlu garis batu, jadi kita buat dulu garis batunya pakai plus line. Aktifkan mode ortho untuk lebih mudah membuat garis lurus. Ukurannya 95. Oke. Kita pakai sektor, enter diameter, masukkan 15, lanjut tekan lagi, ukuran yang ini 32, untuk terakhir 50, lanjut lingkaran di kanannya sama 32, lanjut 60, dan terakhir ukurannya 18. Lanjut untuk membuat polarnya, masukkan lagi, masukkan lingkaran ke dalam sini ya, lingkaran yang kedua di sini, ukurannya 10, yang sini ukurannya 14. Lanjut akan memakai tools array. Di sini kita pilih polar array, pilih objeknya, enter. Pilih objeknya, enter. Oke, enter. Sini teman, soal ada 8 lingkaran, jadi kita masukkan ke item, masukkan ke 8. Closure lain. Yang ini kita pindah ya, kalau di atas. So, array, enter, baru langsung ke titik sumbernya. Soalnya kan cuma ada 3, jadi ini kita atur, coba jadi 3. Oke, selesai. Kalau di sini kita akan mengubah lainnya, klik ini di layer, ini udah ada langsung aja. Ini kan ukurannya terlalu besar, jadi kita samakan sama ini soal. Set lagi, terus properties, ini kita atur jadi 0,5. Udah keluar. Sama di sini juga. Klik lingkarannya berubah. So, ke properties, berbeda jadi 0,5. Enter. Oke, keluar. Lanjut, kita contoh lagi, 70.
jadi kita ambil 55 aja, dari 15 udah termasuk ukuran di dalamnya. 5 ke atas banyak 45, samping 15 ke bawah 170, ini lagi 15 ke atas 170 dikurang 135 berarti 35 misalnya. Bentar. Oke, udah. Jadi sini kita akan menghubungkan lingkaran ini ke sini ya. Pilih tools line, enter, ya lingkarannya, tarik ke enter. Lanjut. Sini kita offset aja. Nyampe aja deh, nyampe aja deh, offset 15, 15. Terus ini juga offset kurangnya 14 sebagai warna hijau, juga sama 7 juga. Ini 15 7,5. Ini 0,5 klik oke sudah, kita hubungkan aja. Kita aja nanti. Oke, lanjut. Oke, kita circle buat lingkaran di atas sini. Circle, pilih tampang radius, pilih bagiannya sini, buat masukkan ukurannya atas 79. Pilih lagi circle tampang radius, pilihkan di sini sama di sini, klik enter. Masukkan ukurannya berapa, 115, enter. Oh ya, circle ukurannya 110, enter. Oke, udah. Ini bagian-bagiannya nggak perlu kita trim aja, TR enter 2 kali. Oke, udah, biar cepat ya, saya pakai dulu. Enter. Oh salah, kita juga ini juga di enter, hapus
Oke, sudah dilihat. Jadi kelebihan enter. Oke, lanjut putar ke sini. Harus begini. Tarik aja lebih nggak apa-apa. Offset 14 berarti 7. Kita offset 7. Offset 7. Oke, putar. Oke, kita bongkar aja, nanti bisa dihitung gampang. Sudah. Lanjut di sini kita akan buat fillet lingkungannya. Oke, ini ada bagian-bagian yang nggak kepake, kita hapus aja. Ini pakai hapus, ini juga hapus. Di sini masukkan perintah fillet F tar L enter. Radiusnya masukkan jari-jarinya 6. Oke, jadi di sini yang jarinya 6 ini. Ups, salah. Ini 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 untuk sini radiusnya 15. Radiusnya 15. Objeknya di atas juga sama. Udah. Tadi ambil enter dengan daftar ditekan terus enter dan masukkan jari-jari ini. Oh, ini kelebihan enter baru radiusnya ada 6 banyak itu jadi 40 objeknya objeknya. Oke, untuk yang di sini jari-jarinya 10.
dan ulangi perintah 10. Oke, sudah. Yang di sini kita pakai di sini radius 10 juga, jadi langsung aja. Oke, ulangin lagi. Banyak juga ya. Bahaya. Oke, udah selesai. Oh, ini ada bagian bawah. Oke, delete aja biar cepat. Oke, lanjut kita buat spline-nya di sini. Spline adalah tool yang digunakan untuk membuat kurva ya. Jadi di sini kita buat. Kita hubungin ini dulu. Jadi ini tadi sebenarnya nggak dihapus buat garis bantu. Oke, udah. Sini 10. Oke, kita buat garis bantu dulu. Ke atas 10. 10 model. Bawah juga model 5. Buat 5 aja. Lanjut lagi. Telat dulu garisnya mana tadi? Oh, 5 ini. Berarti line ini ya, ke atas 3, bawah 3, lari 6. Sini kita hubungkan aja line, pilih garisnya kali hubung, tekan terus ortonya mana tadi, ini dia lagi. Di sini juga tadi ada satu lagi. Oke, sudah nih, perlu apa saja. Di sini kita buat untuk membuat kurva masukkan perintah SPL menunda enter. Di sini kita buat seperti yang ada pada soal di sini. Oke, tarik ke bawah. Oke, nggak susah ya. Sini. Sini.
sebenarnya ini harus dulu kita tarik ke situ, kita orto aja biar enak. Oke, sini. Oke, ini juga main lagi, buat lagi garis. Oke, udah kelihatan, kita potong aja, kita potong ini dipotong aja, nanti bisa disambung. Enter. Sekarang kita berangkat SPL. SPL. Sini. Terus ortonya yang ngetikkan. Oke, ini ke sini. Oke, jadi ke bawah. Ini di atas satu lagi SPL. Terus ortonya lagi. Udah. Oke, kita buat ke sini. Atas. Tarik ke sini. Ini tadi lanjutin aja ini udah selesai tadi ini. Ada soal cuma ada satu, itu kita ubah aja di sini. Spray guys. SPL. Oke, udah. Kita panjangin. Sebenarnya udah nggak apa-apa lagi, jadi bisa aja. Ini hapus, delete. Oke. Lanjut kita putar siramnya pakai tool hedge. Kita ada di sini. Pilih hedge, terus pick points. Pilih bagian-bagian yang akan diarsir. Klik. Oke, udah. Terus ini kita atur sesuai yang ada soalnya di ini. Atur 0,9. Enter. Oke, udah. Close. Ada beberapa bagian yang lupa saya ubah, ntar ini affiliate, masuk untuk affiliate, masukkan perintah affiliate F, enter, tekan jari-jarinya 14, pilih bagian yang akan diberhentikannya, enter. Oke, di sini dan kita delete aja langsung. Ini bagian-bagian yang enter. Sini ada 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4. Sini kita fillet F, R, masukin radius jari-jarinya 6. Enter. Oke, terus kita pilih ini
ini oke, sudah selesai semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya David Pandaposan Segian, NIM saya 04. Saya berasal dari kelompok besar 1, kelompok kecil 1.1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat gambar soal 2 ini pada modul 3 menggunakan software AutoCAD. Untuk soal sendiri dapat dilihat di sini. Ini merupakan soal yang akan kita buat pada kesempatan kali ini. Pertama kita akan membuka AutoCAD. Kemudian seperti biasa kita mengatur unit terlebih dahulu. Kita atur ini 0,0 mm, kemudian OK. Nah, setelah itu langkah pertama yang kita buat itu kita akan membuat garis bantu dari gambar ini. Cara membuat garis bantu itu kita menggunakan perintah line. Pertama ketik L atau line, kemudian tentukan titik awalnya, buat sepanjang 150 mm, lalu enter, dan enter lagi. Kemudian panggil kembali line, mulai dari titik tengah garis ini, midpoint, tarik ke arah atas sepanjang 36 mm, lalu enter, ke arah kanan sepanjang 17 mm, enter, kemudian ke arah kiri 17 juga, karena ini dari sisi kanan kita 17 tambah 17 itu berarti 34, lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian buat lagi garis bantu L dari titik tengah ini ke atas sejauh 85 mm. Nah, setelah itu tarik garis ke arah bawah sepanjang 22 mm, kemudian tarik ke arah kanan sejauh 24 mm. Dari sini ke kiri juga 24 mm. Oke, nah ini garis bantu yang sudah kita buat sesuai dengan ukuran yang ada pada gambar ini. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran yang ada pada soal. Nah, pertama kita buat lingkaran yang sebelah kiri dulu. Kita menggunakan circle diameter sesuai yang pemerintah. Kita buat lingkaran pertama dengan diameter 22, enter. Kemudian panggil kembali perintah circle diameter, kemudian letakkan diameter 46 mm. Kemudian buat kembali circle diameter yang ketiga itu sebesar 68 mm. Oke, selanjutnya kita buat yang di sebelah kanan. Sebelah kanan kita menggunakan circle center radius. Letakkan pada sisi garis bantu sebelah kanan. Nah, kemudian buat dengan jari-jari pertama itu 13. Kemudian yang kedua itu jari-jari 20. Dan yang ketiga itu kita menggunakan circle center diameter dengan diameter 68. Enter. Oke, jadi kemudian kita buat dua lingkaran pada garis bantu bagian tengah ini menggunakan circle center diameter dengan diameter 20. Sebelah kiri juga sama 20. Oke, untuk lingkaran di sini kita selesai membuat lingkaran. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan membuat garis-garis yang menghubungkan gambar ini. Nah, pertama itu kita akan membuat garis dari panggil dulu perintah garis yaitu L atau line. Kemudian kita mulai dari titik garis bantu sebelah kanan ini. Kita tarik garis ke arah atas sejauh 22 mm. Ke arah kanan 13 mm. Kemudian ke arah bawah itu sejauh 62 mm. Kemudian ke arah kiri ini sesuai dengan pada soal itu nyalakan orto ya untuk mempermudah dalam menentukan garis lurus. Ke arah kiri itu 74 mm.
74 mm panjangnya, dan tarik lagi ke atas panjang 62, lalu ke kanan 13, ke bawah sambung aja ini seukuran 22 mili. Lalu enter untuk menyelesaikan perintah. Nah, kemudian kita buat bidang berbentuk T pada bagian tengah ini. Caranya itu di situ pada soal terdapat perintah diameter 15 melalui diameter 35 dengan kedalaman 5 mm. Nah, kita buat jika diameter 15 berarti lebarnya huruf bidang T di sini tuh 15. Nah, kita mulai buat dari titik tengahnya. Berarti 15 bagi 2 itu 7,5. Berarti ke kanan 7,5. Lalu enter, kemudian tadi itu kedalamannya 5, kita buat ke bawahnya 5 mili, ke kirinya 15, lalu sambung ke atas itu 5 juga. Nah, untuk pada bagian T untuk atasnya udah jadi. Dan kita buat yang panjang ke bawah, itu lebarnya tuh 8, berarti dari tengah itu kita buat ke kanan 4, kemudian ke bawah tadi kedalamannya itu diameter 35, kita buat ke bawah itu 35, enter, dan ke kiri sepanjang 8, ke atas 35, dan enter. Oke, bidang seperti huruf T di bagian tengah ini sudah selesai. Kemudian kita akan menghubungkan bidang ini dengan busur-busur lingkaran. Cara itu menggunakan peta L atau line. Tekan titik pertama di sini. Kemudian matikan. Kita bisa arahkan ke busur lingkaran sampai ada tanda ini, tangan. Oh iya, sebelum itu untuk menyalakannya itu kita ke tool offset. Nah, di sini kita bisa nyalain nih yang tangan. Ini sudah nyala. Nah, jika seperti itu, ulangi tadi perintahnya, line dari atas kita ke busur lingkaran sampai ada tanda tangan nih, seperti ini, dan klik, lalu enter. Lakukan yang sama di sebelah kiri, line dari atas ke tangan busur lingkaran bagian luar. Ya, selesai. Untuk pembuatan garisnya sudah selesai. Nah, setelah itu kita akan membuat garis lengkung. Tapi sebelum membuat garis lengkung, mungkin kita akan hapus garis bantu terlebih dahulu ya, untuk mempermudah dalam mengerti gambar. Itu kita pilih garis-garis yang kita hapus. Ini kita pakai iris. Ini garis yang terhapus. Iris. Oke, gambar kerja udah lumayan bersih. Kemudian kita akan membuat garis lengkung. Nah, pada soal ini cara kita membuat garis lengkung itu kita akan menggunakan namanya perintah circle tantan radius. Kita kerja sini, tantan radius. Klik. Kemudian kita pilih titik pertama dari tangannya itu, kita mulai dari yang bawah dulu. Kita taruh di sini, busur lingkaran paling luar bagian kiri, busur lingkaran paling luar sebelah kanan. Kemudian masukkan jari-jarinya atau radiusnya sebesar 170. Lalu enter. Nah, kemudian nanti kita trimnya, kita buat yang kedua itu sama, circle tantan radius. Itu dari sisi luar lingkaran ini dan sisi luar lingkaran ini itu sebesar 154 radiusnya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, untuk kita kan mengambil lengkungannya aja, jadi kita trim atau hapus garis yang tidak terpakai seperti ini. Kemudian garis ini, sini, garis ini. Tidak bisa terawat ini menggunakan iris. Oke, udah tertrim. Ini lengkungannya udah selesai dibuat. Selanjutnya kita akan buat
kita akan buat oh ya, garis-garis ini kita akan offset. Cara itu kita ketikkan O atau offset, enter, kemudian enter sekali lagi untuk menggunakan opsi terus. Oke. Nah, untuk bagian ini kita offset ke arah luar seperti pada soal itu sejauh 6. Kemudian ke arah dalam sejauh 14. Sisi kanan juga sama, keluar 6 dan ke dalam 14. Nah, bagian lingkaran juga kita offset ke arah luar sebanyak 6. Yang kanan juga offset 6 keluar. Kemudian bagian lengkungan yang bawah itu kita offset ke arah bawah atau ke arah luar sebanyak 6. Nah, kemudian kita selesaikan perintah offset. Nah, ini gambar 2 dimensi setelah menggunakan fungsi offset. Setelah menggunakan fungsi offset, mungkin kita bisa trim terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke langkah selanjutnya untuk mempermudah. Sama, trim TR, dan kita hapus bagian-bagian yang tidak digunakan seperti ini. Garis ini tidak terpakai, garis ini, 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 ini. Kita hapus. Oke, nah, ini bidang setelah kita trim. Nah, setelah kita trim, setelah kita trim tuh langkah selanjutnya itu kita trim, kita akan membuat lengkungan-lengkungan seperti pada soal. Bisa lihat sini, lengkungan ini itu kita akan menggunakan namanya perintah atau fungsi fillet. Nah, cara menggunakannya itu pertama-tama kita ketikkan F atau fillet pada komen window, F, enter, kemudian masukkan R untuk menentukan radius, R, enter. Lalu kita masukkan radius yang pertama kali, itu yang banyak ini kan 7, masukin radius 7, enter, kemudian masukkan M untuk multiple supaya mempercepat proses fillet M. Kemudian kita fillet yang menggunakan radius 7, itu seperti garis ini, dengan garis ini itu menggunakan radius 7 dan juga 7 di fillet, juga sama 7 di fillet, ini juga sama, kita fillet juga 7. Kemudian bagian arsin juga menggunakan fillet dengan radius 7, radius 7. Nah, untuk fillet dengan radius 7 sudah selesai. Kita selesaikan perintah, kemudian kita masukkan lagi perintah fillet, R, enter, kemudian masukkan jari-jarinya, kita akan yang fillet yang 17 radiusnya. Jangan lupa M untuk multiple. Dan menggunakan radius 17 itu objek ini, garis ini dengan garis ini 17, garis ini juga dengan garis ini 17. Oke, kita sudah menggunakan perintah fillet. Ya, sudah menggunakan perintah fillet sini. Nah, setelah itu nih udah jadi filletnya. Langkah selanjutnya itu kita bisa menggunakan, kita akan membuat array polar. Pada soal itu kan ada nih lingkaran berputar di sini. Itu kita akan menggunakan namanya tools array polar.
Nah, sebelum itu kita di sini itu di soal ada garis titik. Nah, itu cara merubahnya itu kita menggunakan namanya line type. Pertama itu kita klik garisnya dan kita pilih di sini di line type ini. Nah, di sini saya sudah masukkan bentuk garisnya. Jika sebelum belum menggunakan tuh dia tidak ada. Jadi kita load di sini dan pilih. Dan oke, nanti akan muncul sini. Kita bisa pilih oke. Nah, kita klik garis yang ingin kita rubah tipe garisnya, kemudian rubah ke sini. Nah, ini karena untuk biar lebih mirip tuh bisa atur skalanya supaya dia jarak-jarak itu bisa lebih. Kalau ini kita menggunakan 0,7. Nah, maka dia jaraknya akan berubah. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan perintah array polar. Pertama-tama itu kita akan menggunakan membuat objek yang akan kita array. Itu circle menggunakan sensor diameter. Kita letakkan di kuadran atas. Kuadran atas ini. Diameternya itu 12. Lalu enter. Nah, kemudian kita gunakan namanya itu array polar di sini. Polar array. Klik, kemudian kita pilih objek pertama yang akan di array itu ini. Lalu enter. Kemudian pilih titik tengah sebagai sumber rotasinya. Pilih nih. Nah, jadi ini ada 6. Pada soal diperintahkan 6. Nih, kita bisa atur jumlah itemnya itu di sini. Karena sudah benar itu kita oke saja. Nah, setelah itu kita akan membuat yang lingkaran sebelah kanan itu yang seperti sumbu kipas. Itu caranya itu kita menggunakan garis-garis yang akan ditrim. Pertama itu menggunakan L, dan dari titik tengah itu pada soal kita matikan mana dulu, matikan orto terlebih dahulu untuk mempermudah dalam membuat sudut. Nah, pada soal itu ada perintah atau keterangan itu jarak sudut garisnya itu sejauh 45 derajat. Nah, jadi kita buat garis dengan sudut 45 derajat. Itu caranya itu menggunakan shift lalu tanda sudut. Ini masukkan sudutnya 45 lalu enter. Nah, ini sudah sudut 45 nih. Panjang kita bebas aja. Aku mau pakai segini. Dan oke. Nah, di sini tuh jarak dari kipas-kipasnya itu jaraknya itu 8. Nah, itu kita bisa menggunakan perintah offset aja. Caranya itu kita enter, kemudian enter lagi untuk true. Nah, kemudian kita pilih garisnya ini. Kita offset karena 8 berarti ke kanan 4. Ke kiri 4. Nah, itu 8 berulang sampai terus seperti pada soal. Juga kesini.
Ini lakukan hal yang sama itu sampai dia bakal jadi sebelum kita akan menggunakan fungsi trim ya, kita buat dulu ini garis-garisnya. Oke, nah jika sudah seperti ini tuh kita bisa menggunakan fungsi trim untuk membuat dia mirip seperti pada soal. Pertama itu kita buang dulu 3 garis ini karena itu nggak bakal terpakai. Buang. Nah, sini kita akan buat kita akan buang terlebih dahulu garis ini. Ini garis ini juga sama, garis ini dan garis ini sama, garis ini dan garis ini sama juga. Nah, kemudian kita buang bagian dalamnya dulu, bebas, kemudian kita hapus semua. Ini pasar yang tidak bisa terhapus, tidak bisa menggunakan trim biasa. Ini seperti ini. Itu kita pakai select object aja, kita select semuanya dan kita hapus. Nah, ini juga kita trim bagian yang lengkap ini supaya dia mirip seperti pada soal ini bagian ini dan bagian ini. Oke. Nah, bagian kiri dan kanan itu udah mirip seperti pada soal, bisa dilihat sini. Nah, setelah kita menggunakan perintah repolar tadi membuat dia menjadi mirip seperti pada soal, selanjutnya itu kita akan membuat arsiran atau hatch ada pada sini. Tapi kita sebelum itu kita sambung dulu garis ini, garis itu seperti biasa menggunakan perintah line aja, line sini. Oh ya, orto nyalain ya supaya dia sejajar rata garisnya. Apa yang sama juga sisi kiri. Ini nggak apa-apa, nanti kita terima aja. Trim. Nah, oke. Nah, kita akan mulai masuk ke namanya membuat yang arsiran. Pertama-tama itu kita menggunakan perintah spline terlebih dahulu, menggunakan SPL enter. Ini SPL ini berfungsi untuk membuat kurva. Pertama itu kita buat mirip-miripnya aja, nah, seperti yang pada soal. Oh ya, matikan auto dulu ya untuk mempermudah membuat kurva. Nah, ini ikutin aja seperti di soal tuh, dibuat aja semirip-miripnya. Itu nanti sebagai batas dari hatch-nya. Kemudian waktu akhirnya kita menggunakan perintah enter. Nah, kalau ada kayak gini kan itu karena perintahnya rapiin aja. Itu perintah dari kurvanya. Oke. Bagian kiri udah selesai, kita buat juga spline di sebelah kanan. Mulai dari sini.
pokoknya ini kalian ikutin aja kayak lengkungan-lengkungannya di soal itu gimana, karena seperti ini kita bentuk kurva. Nah ini kalau di soal itu kan dia terputus, tapi nggak apa-apa, kita buatnya dulu, nanti bisa ditrim. Enter. Udah rapi, kita bisa trim bagian-bagian yang nggak ada di soal, kayak ini garis yang tengah dan busur lingkaran ini itu nggak ada. Nah oke, jika seperti ini itu spline atau bagian batas dari heads itu udah nggak ada. Nah selanjutnya kita akan menggunakan perintah heads. Caranya itu di sini ada perintah heads nih, heads, kita klik, nanti kita akan masuk ke menu tampilan heads. Nah di sini kita mengatur patternnya itu kita menggunakan ANSI, itu garis lurus itu. Nah kita pada soal kita pada soal itu nih, patternnya itu garis-garis satu-satu begini. Nah, itu kita lihat tuh pada di menu heads ini ada banyak nih patternnya nih. Kita buat yang mirip itu berarti dia gak ada garis satu itu ANSI 31. Kita gunakan ANSI 31. Kemudian kita pilih pick point. Kita pilih bagian yang akan kita heads. Ini dan bagian ini. Nah, set. Oke, nah ini sudah terarsir. Kita bisa bilang sudah terheads. Nah, heads ini juga kita bisa atur untuk ukurannya atau skalanya lah bisa dibilang. Nih, sini kan 1, kita bisa rubah misalnya kita pakai 2, tuh dia jadi berjarak. Jadi kita pakai 0,5, semakin rapat. Jadi kita pakai 1 aja enggak apa-apa. Nah, oke, nah perintah heads. Nah, sampai di sini tuh ya, sudah selesai. Sekian dari saya untuk tutorial dari gambar soal 2 pada modul 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.